Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Morning Spirit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan hari ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini menuntun kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Amin. Ketekunan berbuah manis. Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ketika membaca kisah inspiratif dari orang-orang terkenal di dunia, saya tertarik untuk membaca kisah tentang Bill Gates. Ia tidak hanya sukses, tapi termasuk sebagai deretan orang terkaya di dunia selama beberapa tahun. Microsoft adalah perusahaannya yang menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar dan tersukses di dunia. Ia pernah kuliah tapi akhirnya keluar karena ia ingin fokus membesarkan perusahaannya. Tapi untuk itu ia perlu modal. Dan hal itu membuat dia harus bekerja sebagai office boy di Washington State Capitol. Dengan gajinya itu ia mendanai perusahaannya. Secara perlahan, dengan ketekunan dan kerja kerasnya, berbuah manis. Microsoft miliknya berhasil. Dari cerita di atas, kita bisa melihat bagaimana Bill Gates menjadi seseorang yang berhasil, bukan karena dia hanya mau menjadi orang yang sukses, tetapi karena ia berjuang untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dan berani bayar harga. Jika cerita ini kita kaitkan dengan bacaan dari Amsal 2 ayat 1-5, saya melihat ada kaitannya. Amsal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa jika orang mencari hikmat seperti mencari perak atau mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka orang tersebut akan memiliki hikmat, yaitu pengertian takut Tuhan dan pengenalan akan Allah. Ayat tersebut menegaskan beberapa hal, yaitu 1. Orang akan mencari dan mengejar hikmat seperti mengejar harta terpendam. Dan mencari perak berarti orang itu tahu hikmat itu sangat berharga, yang sangat berarti dalam hidupnya di dunia. Bahkan dapat mempersiapkan dirinya mendapatkan tempat di surga. 2. Orang tersebut melalui pencarian hikmat, ia akan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Karena melalui hikmat tersebut, ia akan menjadi orang yang selalu mau belajar, mau ditegur, mau menghindarkan diri dari hal-hal yang bodoh dan berdosa dalam hidupnya. Jika orang tersebut berlaku seperti di atas, sebenarnya dirinya sudah memberlakukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. 3. Orang tersebut akan dengan semangat dan tekad kuat untuk mendapatkan hikmat itu. Pada akhirnya ia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa hikmat dalam Amsal ini adalah personifikasi dari Tuhan Yesus yang merupakan firman Allah yang menjadi manusia. Saudara yang terkasih, dalam renungan ini sebenarnya mengajar kita agar mempunyai dan membangun
tekad kuat untuk menjadi seorang yang hidupnya penuh hikmat. Tekad kuat bagi orang percaya berarti menjadi orang yang selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Orang yang selalu berusaha untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya. Orang yang selalu ingin bergaul karib dengan Tuhan melalui pembacaan, perenungan firman, melalui doa, mengikuti pimpinan Roh Kudus, dan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Maka setelah kita melakukan bagian kita yang diajarkan melalui Alkitab, yakinlah bahwa kita akan bertemu dengan personifikasi hikmat yang disebutkan dalam kitab Amsal ini. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena selain Dia adalah personifikasi hikmat itu, Dia adalah sumber hikmat. Perjumpaan tersebut sering disebut dengan momentum prima, atau tidak jarang disebut dengan pertobatan. Kita akan menjadi orang yang berhikmat sebagaimana anugerah Tuhan kepada kita. Melalui anugerah itu, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang menyelamatkan kita di kayu salib, Tuhan yang memberi anugerah keselamatan. Semua itu kita akan dapatkan sepanjang kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Dan melalui pimpinan Roh Kudus itu, kita akan berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sehingga hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Allah. Amin. Marilah berdoa. Benar Bapa, seharusnya kami selalu hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus, agar hidup kami diisi berbagai aktivitas positif yang selalu menyenangkan hati Allah. Amin. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.